Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan keempat. Kali ini kita akan bahas mengenai arsitektur dan model data mining. Arsitektur dari data mining itu sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama ada user interface. Kemudian ada pattern evaluasi, knowledge base, data mining engine, database atau data warehouse server. Nah, database atau data warehouse server di sini ada beberapa, ada database, kemudian ada data warehouse, ada OLAP, kemudian ada repository. Untuk keterangan daripada user interface itu sendiri merupakan modul yang mempermudah user berinteraksi. Modul yang mempermudah user berinteraksi dengan sistem data mining. User ya, itu user interface. Kemudian ada pattern evaluasi. Pattern evaluasi itu sendiri merupakan komponen yang berinteraksi dengan modul data mining dengan tujuan untuk pencarian data atau untuk menemukan yang bernilai melalui knowledge base ya. Itu melalui knowledge base untuk menemukan sesuatu yang bernilai daripada data tersebut. Kemudian ada data mining engine. Transformasikan data menjadi bentuk yang sesuai untuk di-mining. Ini biasanya terdiri dari sekumpulan model fungsional ya, seperti karakteristik, kemudian asosiasi, klasifikasi, cluster analis, dan lain-lain. Kemudian database atau data warehouse server. Nah, di sini untuk database di sini kita lakukan data cleaning dan integrasi. Sementara itu data warehouse kita gunakan untuk filtering. Untuk filtering atau seleksi. Data cleaning atau pembersihan data. Fungsinya untuk membuang data yang tidak konsisten atau noise. Kemudian model data mining. Nah, di sini ada berapa model yang terdapat di dalam data mining. Ada prediksi, kemudian ada deskripsi. Nah, prediksi dan deskripsi ini kita sebut dengan metode prediksi dan metode deskripsi. Kalau prediction di sini memprediksikan nilai dari atribut tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Prediksi ini menggunakan beberapa variabel untuk memprediksi suatu atau suatu nilai yang akan datang. Sementara metode deskriptif di sini memperoleh pola seperti korelasi, tren, cluster, trajektori, anomali ya. Untuk apa? Untuk menyimpulkan hubungan di dalam data, memperoleh pola atau mendapatkan pola penafsiran dengan fungsi untuk menjelaskan data. Itu ya. Kemudian algoritma yang terdapat dalam metode baik itu metode prediktif maupun deskriptif. Pertama ada metode prediktif. Nah, metode prediktif di sini terdiri dari 3 algoritma. Ada klasifikasi, time series analysis, regression. Pada metode deskriptif di sini terdiri dari 3 algoritma. Ada clustering, kemudian association rule, dan sequence discovery. Klasifikasi ini merupakan proses untuk menemukan model atau fungsi di mana dapat menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memprediksi kelas dari suatu objek yang labelnya tidak kita ketahui.
Contoh, kita dapat melakukan pendeteksian penipuan dengan tujuan untuk apa? Untuk memprediksi kasus kecurangan transaksi kartu kredit, ya. Dengan pendekatan yang kita lakukan, yang pertama, menggunakan transaksi kartu kredit dan informasi dilihat dari atribut account holdernya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kapan customer melakukan pembelian. Kemudian dengan cara apa customer tersebut membayar, ya, dan seberapa sering customer membayar secara tepat waktu. Kemudian pendekatan berikutnya, kita beri nama atau tanda transaksi yang telah dilaksanakan sebagai transaksi yang curang atau yang baik. Nah, ini kita sebut sebagai atribut class atau the class attribute. Berikutnya kita pelajari model untuk kelas transaksi dan gunakan model ini untuk mendeteksi kecurangan dengan meneliti transaksi kartu kredit pada account. Berikutnya masih metode prediktif atau prediksi. Di sini ada algoritma time series analysis. Time series data ini kita gunakan sebagai sequence data yang nilainya berubah setiap interval waktu tertentu, di mana data-data tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk grafik. Nah, contoh di sini ada untuk memprediksi indeks harga saham. Nah, untuk garis yang tegas ini adalah time series data sebenarnya dari nilai saham Microsoft. Kalau untuk garis yang putus-putus ini, ya, yang putus-putus ini adalah time series model yang memprediksi, ya. Model yang prediksi nilai saham berdasarkan nilai saham pada masa lalu. Berikutnya masih metode prediktif, ada regresi. Regresi itu sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengklasifikasikan target data numerik dengan prediksi atribut bernilai real. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya terdiri dari prediksi nilai penjualan yang akan datang berdasarkan tren data penjualan tahun sebelumnya. Contoh misalnya, memprediksi jumlah penjualan produk baru. Kemudian, memprediksi kecepatan memutar pada fungsi temperatur tekanan udara. Kemudian kita masuk ke metode deskriptif, ya, clustering atau pengelompokan. Mengidentifikasi kelompok alami data berdasarkan kemiripan atribut atau bisa juga disebut segmentasi. Contoh, pengelompokan data pelanggan ke dalam 3 segmen berdasarkan kedua atribut umur dan income. Klaster pertama, di sini dibentuk 3 klaster, ya. Klaster pertama, populasi berusia muda dengan pendapatan rendah. Klaster kedua, populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Klaster ketiga, populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Jadi contoh kasusnya di sini untuk mengelompokkan data pelanggan ke dalam 3 segmen berdasarkan kedua atribut, yaitu umur dan income. Ya, yang pertama populasi berusia muda, berarti umurnya masih muda dengan income-nya atau pendapatannya rendah. Dan yang klaster kedua, berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi. Dan klaster ketiga, mengelompokkan yang berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Kemudian association rule, kita sebut juga sebagai market basket analysis. Menganalisa tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi dengan guna kepentingan cross-selling.
Contoh misalnya untuk mencari produk apa yang biasanya terjual bersamaan. Untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Misalnya ketika seorang membeli susu, maka orang tersebut akan membeli roti atau dia akan membeli keju. Kemudian masih di metode deskriptif, sequence discovery, digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian. Contoh, misalnya kita untuk mengetahui rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL, berapa kali kita mengklik URL tersebut, ya. Implementasinya seperti apa? Memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian data. Pertama-tama yang seorang lakukan adalah seorang pelanggan membeli komputer, kemudian membeli speaker, dan akhirnya membeli sebuah webcam. Jadi contoh rangkaian kliknya pada sebuah website itu website berita. Misalnya setiap node adalah sebuah kategori URL. Garis, ya, lihat aja garisnya ya. Garis itu melambangkan transisi antara kategori URL tersebut. Setiap transisi atau perpindahan dikelompokkan dengan sebuah bobot. Jadi setiap perpindahan itu dicatat, ya. Dicatat dan dikelompokkan dengan sebuah bobot. Misalnya bobot 0,2, 0,4, 0,2 itu akan digabungkan 0,2 dengan 0,2 itu dikelompokkan dengan berdasarkan bobot. Nah, jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.